Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis Tanwirul Qulub Asbabul Khairat yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, sudah cukup lama ya kita istirahat sejak sebelum Ramadan sampai selesai Idul Adha. Jadi saya berpikir mungkin ini sudah mau dibubarkan, tapi alhamdulillah masih ada yang ikut. Materi kita hari ini tentang kaifiyatus sujudi sahwi, bagaimana caranya sujud sahwi. Kita tahu sujud sahwi itu bahwa sujud lupa. Jadi yang dimaksud di sini lupa ini bukan lupa doi di dompet, bukan lupa paitua di rumah sakit, bukan, tapi lupa di waktu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Mari kita lihat pengertiannya menurut ulama-ulama ahli hukum. Dia katakan as-sahwu lughatun an-nisyan wal ghafla 'an syai'. Yang dimaksud sahwi itu yaitu lupa, lalai. Lupa beda sama lalai ya. Kalau lupa berarti ada sesuatu yang tidak diingat. Tapi kalau lalai dia sudah tahu tapi bikin. Nah, itu beda. Kemudian apa yang dia lupa, apa yang dia lalai dari sesuatu apa saja, itu pengertian bahasa. Jadi sahwu itu, lupa itu dari sesuatu yang dia lupa dan dia lalai. Kemudian yang dimaksud menurut syariah, nah ini al-ghafla an syai' fi shalah, yaitu dia lalai dari sesuatu yang merupakan syarat daripada sholat. Apa itu yang dimaksud? Sunnah ab'ad daripada sholat. Kalau rukun sholat, kalau dia lalai, bongkar sembahyangnya, diulang dari pertama. Karena rukun. Ada berapa itu? Ada 13. Sedangkan kalau sunnah ab'ad, kan hukum sholat itu ada 3. Dalam hukum waktu sholat, ada namanya arkanus sholat, 13 rukun. Saya sudah jelaskan kemarin. Yang kedua, ab'adus sholat, hukum-hukum sunnah ab'ad di waktu sholat. Yang ketiga, hayatus sholat, yaitu hukum-hukum sunnah hayat di waktu salat. Ini masing-masing ada konsekuensi. Bila yang kurang di arkanus salah, di rukun salat yang 13, satu kurang, bongkar salatnya, tidak sah salatnya. Tapi kalau yang ditinggalkan satu di antara 5 ab'atus salah, sunnah ab'ad, maka tidak usah salatnya dibongkar, cukup sujud sahwi. Ada apa yang 5 itu? Nah, perhatikan. Yang pertama yaitu tasyahud awal. Salat itu kan ada dua tasyahud ya. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua tasyahud akhir. Yang tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Makanya kalau ada orang salat dia lupa duduk tahiyat awal, tidak perlu dibongkar sholatnya, karena yang dia lupa cuma tahiyat awal. Misalnya maghrib, Allahu Akbar, dia langsung berdiri padahal sudah 2 rakaat karena lupa atau tidak ingat, lalai, dia berdiri, Allahu Akbar. Perhatikan jarak berdirinya. Kalau dia berdiri sudah lebih dekat dengan arah tegak, berarti jangan lagi duduk, langsung berdiri, tinggalkan tahiyat awalnya, karena dia sudah lebih dekat dengan tegak. Tapi kalau dia baru mau begini, baru mau bangka, masih dalam jarak antara ruku dengan sujud, kalau dia dapat ingat, maka langsung dia duduk tahiyat awal.
Karena yang dimaksud rakaat ar-ruku bermakna ar-rakaat, yaitu ruku itu rakaat. Begitu juga orang masbuk. Kalau masuk sholat berjamaah masbuk, perhatikan, kalau imamnya masih ruku, cepat-cepat dia langsung niat dan takbiratul ihram. Jangan langsung ruku. Karena apa? Kalau dia langsung ruku tanpa takbir dan niat, tidak sah sholatnya. Karena niat dan takbiratul ihram rukun sholat. Jadi waktu dia masuk, misalnya ya, imam sementara ruku dengan makmum, dia masuk di masjid, langsung dia usalli fardal maghrib makmuman, Allahu akbar, dia ini dulu, baru dia ruku. Maka dia dapat 1 rakaat sempurna. Tapi kalau dia dapat imam masuk begitu, usalli fardal maghrib makmuman, tidak usah lagi mau panjang-panjang ustaqbilal kiblat adhan dan sebagainya. Imam sudah bangun dari ruku itu. Langsung usalli fardal maghrib makmuman. Langsung Allahu akbar, taruh dulu tangan, baru dia ruku. Tapi kalau dia dapat imam sudah mulai bangkit dari ruku, perhatikan, kalau imam masih dekat dengan ruku masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah dekat dengan tegak, berarti hilang 1 rakaat. Itu cara menghitungnya. Bisa dipahami nih? Nah, kemudian yang dimaksud dengan sujud sahwi yaitu ketika seseorang melakukannya sebelum salam. Tidak boleh sujud sahwi sesudah salam. Mari kita lihat penjelasannya. Sabatat masyru'iyatun sujudus sahwi bis sunnatil qawliyah wal fi'liyah. Famin dhalika ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asr fa sallama wa fi riwayah insarafa min its-tsnatain fa qala lahu dzul yadain aqsuratis shalah am nasita ya Rasulullah, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahaq ma yaqul, faqalu na'am, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla itsnatain ukhrayain thumma sajada sajdatain. Suatu saat Nabi sembahyang bersama kami, kata sahabat Abu Hurairah. Pada waktu Nabi salat, entah itu salat duhur atau salat asar, dia tidak ingat lagi. Kemudian baru 2 rakaat Nabi sudah salam. Mestinya kan duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Baru 2 rakaat Nabi sudah salam. Assalamualaikum. Selesai salat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kali ini ada yang kurang di waktu salat? Maksudnya yang 4 tiba-tiba sudah keringanan jadi 2 rakaat. Nabi bilang, "Ngana bicara betul." Nah, Nabi mengatakan, "Ahaq ma yaqul?" Apa yang kau bilang itu benar. Sahabat mengatakan, sahabat yang salat bersama Nabi bilang, "Na'am ya Rasulullah." Ya, kau kali ini hanya salat duhur cuma 2 rakaat. Maka apa kata Nabi? Faqama Rasulullah SAW, Nabi langsung berdiri. Fasalla itsnatain ukhrayain. Kemudian Nabi sempurnakan 2 rakaat yang sisanya, sehingga jadi 4 rakaat. Itu kalau sudah salam. Kau baru dapat ingat masih kurang atau ada orang kasih tahu. Kalau dapat ingat tidak ada orang kasih tahu, langsung berdiri, sempurnakan apa yang kurang, baru salam. Tidak ada sujud sahwi. Itu bukan karena lupa, tapi memang sama sekali tidak tahu kalau dia sholat itu sudah cuma 2 rakaat. Kemudian dikatakan lagi di sini hukumnya sujud sahwi sunnah inda huduth sababun min asbabi, fa in lam yaf'alul musalli lam tubtilus shalah. Jikalau seorang yang sholat dia lupa kemudian dia tidak sujud sahwi, tidak membatalkan sholatnya. Misalnya dia lupa tahiyat awal, mestinya sebelum salam dia sujud sahwi, tapi dia lupa juga sujud sahwi, langsung dia salam, tidak mengapa, tidak membatalkan sholatnya. Walaupun afdalnya kalau tahu harus sujud sahwi. Kemudian dia katakan di sini, wa dalil ala dzalika kaifiyatu sujud sahwi. Bagaimanakah cara sujud sahwi? Ada yang tahu? Jadi pada waktu kita tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh sebagainya, sesudah salam, kemudian wa ana minal muslimin. Tahiyatul mubarakatuh min fitnati masihi dajjal. Pada waktu itu kita sujud 2 kali sujud sebelum salam.
Kan tadi sudah 2 kali sujud toh? Toh? Sudah tahiyat akhir toh? Sudah mau tinggal salam. Semua salam. Ah, itu jangan dulu. Sujud dulu 2 kali sujud. Sujud pertama dia baca subhana man la yanam wa la yashu 3 kali. Baru dia bangun lagi, duduk iftirash. Rabbi ghfirli warhamni tetap baca. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baru dia sujud lagi subhana man la yanam wa la yashu. Selesai itu dia bangkit langsung salam. 2 kali sujud. Selama ini berapa kali sujud kalau 1? Dia 2 kali sujud. 2 kali sujud. Nah, itulah gunanya majlis taklim. Majlis taklim yang kita tidak tahu jadi tahu. Kemudian duduk waktu salat ada 2 macam. Perhatikan ya. Ada disebut dengan duduk tawarruk dan ada namanya duduk iftirash. Duduk tawarruk itu duduk yang di antara 2 sujud. Bagaimana kalau sujud? Kaki kiri lipat ke dalam, kaki kanan begini. Tapi tidak diduduki. Dia duduk di atas telapak kaki kiri. Beda dengan duduk tahiyat akhir. Berarti dia duduk di sebelah kiri. Beda tau duduk. Nah, duduk yang pertama itu disebut dengan duduk iftirash. Duduk tawaruk. Duduk tawaruk. Tawaruk itu dia duduk sama dengan duduk antara 2 sujud. Nah, tahiyat awal juga kan begitu. Nanti tahiyat akhir baru dia duduk tahiyat akhir iftirash. Sudah mau salam itu. Bisa dipahami ini? Kemudian ada 5. Kalau ini kita tinggalkan di waktu sholat, kita harus diharuskan sunnah muakkadah untuk sujud sahwi. Yang pertama, lupa secara keseluruhan tahiyat awal. Lupa keseluruhan tahiyat awal. Atau dia tahiyat awal tapi tidak membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau dia tidak membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dia lupa, dia tidak baca. Maka itu sujud sahwi. Bisa? Di tahiyat awal maksudnya. Cuma sampai di salawat, tidak sampai dengan Allahumma inni a'udzubika min fitnati dan sebagainya, tidak sampai begitu. Cuma sampai syahadat, salawat, selesai. Itulah tasyahud tahiyat awal. Kemudian orang yang lupa rakaat 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Ambil yang dia yakini. Misalnya su 2 ke 1 2 1, ambil 1. Dia tahu 3 4 3 4, ambil 3. 3 2 3 2 3 2, ambil 2. Ambil yang kecil. Ambil yang kecil. Tapi kalau orang yang macam itu juga harus sujud sahwi. So 1 ke 2 ini, 1 2 1 2 1 2. Kalau sudah ada keraguan begitu, dia langsung mengambil pilihan 2 1 2 1, tidak 1 rakaat. Walaupun sebenarnya sudah 2. Berarti ya itu yang Nabi maksud. Itu yang Nabi larang. Nabi larang total itu. Nabi bilang, "Da' yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada apa yang engkau yakini. Sebab syaitan itu membuat keraguan-raguan. Jadi kalau kita ragu-ragu, ikuti syariat, jangan ikuti kemauan hati. Karena ada pola, karena kebiasaan, sehingga orang ikut sampai kebiasaan, tidak ikut syariat. Itu yang membuat sholat kita tidak pernah ada yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau kita ulang, yang ulang itu tuh, yang pertama itu tuh yang afdal, yang salah itu tuh afdal. Karena di situ al-ghaflatul insan, ada kelalaian
manusia, kelupaan manusia. Tapi yang kedua sudah pilihan, bukan lagi kelalaian. Dan Allah tidak menghendaki ada keraguan. Jadi dalam soal ibadah tidak boleh ada dua pilihan. Iya tidak, iya tidak, iya tidak. Tidak boleh. Harus yakin. Kemudian dalam masalah sujud sahwi, ketika kita duduk, kita mengucapkan subhana man la yanam wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Itu sujud sahwi. Nanti pertemuan berikut kita akan jelaskan dimaksud dengan sujud syukur. Ya, ada 3 bentuk sujud ya. Ada namanya sujud sahwi, ada namanya sujud tilawah, dan ada namanya sujud syukur. Beda-beda itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan seputar sujud sahwi? Melaksanakan sujud sahwi cuma contohnya cuma baca ayat awal dan rakaat. Bagaimana? Baca sujud sahwi contoh dua kan. Pokoknya salah satu di antara 5 ini kalau kita lupa sujud sahwi. 5 itu bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Itu tasyahud namanya. Yang kedua salawat. Yang ketiga duduk iftirasnya. Ya toh? Baru yang keempat adalah itu ragu. Ragu. Baru yang kelima itu tidak cuma empat ya. Cuma 4 itu. Kemudian iya tasyahud awal. Yang paling sering itu semua dia tinggalkan. Apa itu? Dia lupa tahiyat awal. Dia sudah diri, ya toh? Ini sudah rakaat kedua, mestinya duduk tahiyat awal. Kok dia langsung berdiri? Perhatikan jarak berdirinya. Kalau dia berdiri lebih dekat dengan duduk, maka langsung duduk. Tapi kalau dia berdiri dekat, dia bangkit, kon dekat dengan tegak, jangan duduk, langsung berdiri. Nanti ganti dengan sujud sahwi 2 kali sujud. Bisa dipaham? Jadi catatannya, ini catatannya. Pada waktu dia mau lakukan sujud sahwi, mau lakukan sujud sahwi, sebaiknya dia duduk tahiyat awal dulu. Duduk tahiyat awal. Jangan duduk tahiyat akhir baru sujud sahwi. Kan sudah toh at-tahiyatul mubarak ini sudah terakhir ya, tahiyat akhir. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah dan sebagainya. Selesai, sudah mau salam. Jadi waktu dia duduk tahiyat awal dulu walaupun sudah tahiyat akhir karena dia mau sujud sahwi. Setelah dia sujud sahwi 2 kali sujud, baru dia bangun dari sujud yang kedua, duduk tahiyat akhir, baru salam. Bisa dipahami ini? Torangkan begini Bu Haja. Torangkan waktu pada lupa atau ragu-ragu kan mesti sujud sahwi. Ternyata waktu orang dapat ingat, sudah saya ada yang ini ya. Tahiyatul itu duduk tahiyat awal dulu. Tahiyat awal karena dia mau sujud sahwi. Tahiyat awal at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Baru assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Waktu angkat jarinya, jadi waktu duduk tahiyat begini Ibu ya. Duduk tahiyat awal begini. Ini sudah tahiyat akhir tapi dia duduk tahiyat awal, iftirash namanya. Itu tangannya harus begini dari sejak. Tidak boleh begini tangan. Dia harus begini. Ini sunnahnya tangan begini. Tidak boleh begini. Kalau dia sudah mau tahiyat awal, tahiyat akhir, tangan begini. Ini aturan. Ini yang benar. Ada kan orang begini. Nanti semua tahiyat baru dia kumpul. Baru dia tahiyat. Itu yang salah. Yang benar waktu dia sudah bangun dari sujud yang kedua, dia duduk
langsung begini tangannya. Begini. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatullah assalamu alayka wa ala ibadillah assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Bukan pada waktu asyhadu ya. Pada waktu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah Allahumma shalli. Ini tahan, jangan kasih turun. Nanti sudah mau salam baru turun. Itu caranya. Kemudian pada waktu dia berdiri, ini berdiri perhatikan ya. Allahu Akbar baru menunduk. Tidak boleh Allahu Akbar atau begini Allahu Akbar, tidak boleh. Karena pada waktu kita mau takbiratul ihram ada 7 anggota sujud yang harus menghadap kiblat. Yang pertama 2 ibu jari, kan sudah menghadap kiblat ini. Jadi kaki ini, ya. Jadi begini ya. Ini kita begini ya, tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu rapat, harus begini. Gini ya. Jadi ibu jari ini sudah menghadap kiblat 2. Lutut sudah menghadap kiblat 4. Oke, telapak tangan sudah 6 menghadap kiblat. Ini yang ke-7. Jadi waktu takbiratul ihram Allahu Akbar baru ini menunduk tangan 2 jari ini taruh begini. Ini caranya yang benar sesuai Rasulullah. Bukan pegang begini. Ini yang membedakan antara orang mati dan orang hidup. Jadi begini. Jadi menghadap begini. Allahu Akbar baru menunduk. Menunduk itu sunnah. Menunduk di tempat sujud. Jadi ini dulu. Sejajar telinga ini. Allahu Akbar baru menunduk. Bersamaan antara takbiratul ihram dengan niat. Bisa dipahami nih? Jadi Allahu Akbar. Tapi ada yang begini. Allahu Akbar berarti cuma 4 yang menghadap kiblat. Ibu jari dan lutut. Yang ini menghadap lantai, ini menghadap lantai. Itu sebabnya kenapa kalau orang wafat habis kasih mandi fardu kifayah disunnahkan sebelum dikeringkan dan dikafani dicuci 7 anggota sujud tadi itu. Namanya tahanut dalam istilah ilmu fardu kifayah. Bisa dipahami nih? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau sholat subuh dan lupa baca doa kunut. Ya, 5. Saya lupa tadi. Dengan kunut tadi itu jadi 5. Jadi pertama syahadat, yang kedua salawat, yang ketiga lupa dan ragu 2-3 rakaat keempat. Baru yang keempat tahiyat awal 2 kali. Baru kunut 5. Bagi yang kunut, bagi yang tidak kunut cuma 4. Bisa dipahami? Seandainya lupa seselam. Apa lupa? Apanya lupa? Tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Kalau sudah lupa sudah salam tidak usah diulang, tidak batal sholatnya. Karena ini sujud sahwi hukumnya sunnah muakkadah. Bagaimana? Salam. Kalau dia ingat, dia berdiri kerjakan 1 rakaat walaupun sudah salam. Karena Nabi begitu. Sampai zuhur 4 rakaat, Nabi cuma bikin 2. Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kali ini sampai tinggal 2 rakaat." Nabi bilang, "Betul nggak?" Nabi bilang, "Iya." Sahabat berkata, "Iya." Nabi langsung berdiri kerjakan 2 rakaat. Baru salam. Tidak lagi niat, langsung takbir Allahu Akbar baru baca. Kemudian ada lagi yang terakhir. Kadang-kadang orang masbuk, dorang masuk di masjid, dorang suka sekali itu mau tunggu imam sudah berdiri. Dorang dapat imam sudah ruku, atau dorang dapat imam sudah sujud, dorang tunggu dulu kasih berdiri. Itu salah. Apapun keadaan imam dan makmum yang ada, orang langsung masuk, jangan langsung ruku kalau imam ruku, jangan langsung sujud kalau imam sujud, jangan.
Masuk dulu, tegak lurus, takbiratul ihram sambil niat. Shalli fardal maghrib ma'muman, Allahu Akbar, baru dia ruku bersama imam. Kenapa? Perhatikan rukunya imam. Kalau imam masih ruku, masih dapat 1 rakaat orang sempurna. Tapi kalau imam sudah bangkit dari ruku, sudah tidak dapat 1 rakaat, sudah terhitung kosong 1 rakaat. Berarti ketika imam rakaat kedua, orang baru 1 rakaat, harus sempurnakan sebelum salam. Kenapa? Ustadz, daripada kita mau ruku lagi mau lebih baik tunggu 1 kali imam berdiri, jokom berdiri. Salah. Kenapa salah? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman kita pisah-pisah. Warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kamu bersama orang yang ruku. Dapat pahala. Pahala sunnah ruku. Tapi waktu kita sholat sudah ruku itu merupakan rukun sholat. Tapi karena 1 rakaat kita tidak dapat, kita dapat pahala ruku sunnah. Atau imam sudah sujud, kita langsung Allahu Akbar, langsung sujud untuk mendapatkan pahala sujud berjamaah dan ruku berjamaah. Paham ini? Ustaz, kalau dia terakhir sujud, jadi pokoknya apapun keadaan imam dan makmum, ikuti itu. Nanti orang mau lihat, kalau dia sudah sujud, berarti sudah hilang 1 rakaat. Karena rakaat itu waktu ruku, orang masuk imam masih dapat ruku, masih dapat orang riki ruku, sama-sama Allahu Akbar baru ruku, 1 rakaat sempurna, tidak perlu menambah lagi. Kalau setelah akhir sujud Ustaz, orang menambah rakaat. Apapun keadaannya, yang penting imam menari begini di dalam sambayang, kan begitu. Apapun keadaan imam, mau sujud akhir, sujud awal, sujud ini ikuti langsung. Kenapa begitu? Supaya orang mendapatkan pahala ruku sunnah. Dorang yang itu tidak dapat pahala ruku sunnah karena rukun pada orang. Orang dapat 2. Dapat ruku sunnah dan dapat ruku wajib, rukun. Bayangkan itu fadilahnya orang masbuk. Bisa dipahami ini? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup dengan satu analogi. Tolong dijawab ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pergi ke supermarket di toko swalayan, ibu-ibu mau belanja di swalayan, apa yang ibu-ibu akan pilih di swalayan? Di supermarket? Ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Ada keranjang tidak? Ada. Ada roda tidak? Ada. Tergantung jumlah barang. Ibu-ibu ambil sesuai keperluan. Keliling ke sana kemari, dari ujung ke ujung cari. Mana kang sampo? Oh ini. Apa lagi? Sabong. Apa lagi? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Tolong jawab ya. Sampai situ itu cerita. Setelah semua sudah ada di keranjang, cuma sampai situ itu cerita. Bayarnya di mana? Kasir apa yang dia bikin? Dia hitung itu barang yang ibu ambil. Demikian dunia dan akhirat. Ibu silakan memilih amal apa yang ibu buat. Tapi nanti di akhirat Anda harus lewati kasir. Itu namanya al-maut. Disitulah baru Allah akan berhitung-hitung apa yang sudah kau kumpulkan. Kebaikan atau keburukan. Inilah manfaat majelis. Ibu-ibu duduk, salah satu barang yang telah ibu ambil di dalam dunia ini bagaikan di supermarket. Tidak ada orang bisa keluar dari supermarket kecuali melewati kasir. Dan kasir tidak akan biarkan Anda lewati begitu saja. Sebelum apa yang Anda ambil. Makanya itu kaum sufi tidak mau ambil apa-apa ibu. Supaya sama dia orang masuk di supermarket. Cuma lia-lia jo ini dunia, lia-lia ini barang, baru dia keluar, nyanak babunyi itu alat. Karena apa? Keikhlasan. Mereka hidup dalam keadaan fakir. Tidak ada yang dia bawa. Maka kasir tidak akan berhitung kepada orang seperti ini. Itu tuh wali-wali Allah. Kalau tuan kan masih wali-wali kunion. Masuk situ anak kombo kurekeng. Tunggu apa nggak ada ambil. Tergantung itu barang. Kalau mahal Anda harus bayar mahal. Kalau murah Anda harus bayar murah. Sesuai dengan harga yang orang ambil. Oke? Bisa dipahami nih ibu? Mau minyak kelapa atau plastik? Semua rekeng.
Betul tidak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Hanya si Matian. Dengan Anda tuh ini pemilu